Setiap malam, setelah semua hening, pikiran kita berperang dengan kenangan. Mengulang percakapan yang seharusnya sudah hilang menandakan kita terjebak dalam penyesalan. Iya bukan? Perasaan itu bisa menguras energi dan menciptakan rasa sakit mendalam dalam hati. Kita terjebak dalam pusaran waktu yang tak bergerak, seperti terpenjara dalam pikiran sendiri, hanya menunggu dorongan untuk bisa melanjutkan hidup. Apakah kita akan terus menafikannya? Atau akhirnya berani menghadapi kenyataan pahit? Hal ini bukan sekadar tentang mengingat masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita terpasung dalam lubang hitam perasaan. Kenangan itu mungkin manis, tetapi akar kepahitan selalu lebih dalam, bisa menghancurkan potensi kita untuk bertumbuh. Setiap pemikiran yang diulang kembali seakan menusuk, menambah beban dalam jiwa kita. Kita harus sadar bahwa pengulangan ini tidak membawa kita kemanapun. Mari kita sama-sama renungi agar bisa menemukan jalan untuk melepaskan dan melangkah maju, bukan lagi terbelenggu oleh masa lalu yang tak ingin kita terima. Banyak dari kita mengalami momen ketika malam tiba dan bagi kita tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengingat setiap kalimat yang tidak terucap. Kita mengulang percakapan yang pernah terjadi, menyesali setiap kata yang terlalu cepat terucap atau tidak terucap sama sekali. Kita terjebak dalam nostalgia yang tidak membawa kebaikan, hanya kepedihan. Rasanya seperti menonton film yang sama berulang kali, selalu mencari makna baru, tetapi pada akhirnya hanya menemukan rasa sakit yang sama. Apakah kita menunda untuk melepaskan, atau justru takut menghadapi kenyataan? Kita seringkali lebih memilih untuk berlama-lama dalam bayang-bayang situasi yang menyakitkan ketimbang mengambil langkah maju. Kita merasa lebih aman dalam perasaan familiar, kendati menyakitkan. Dalam setiap detik yang berlalu, kita merasakan beban yang semakin berat, seperti kita menggandeng bebatuan di dalam hati. Kita menanti keajaiban, tetapi yang datang hanya rasa hampa. Ada kalanya kita berharap bisa mendatangi kembali masa lalu dan memperbaiki kesalahan yang pernah kita buat. Namun, harapan ini hanya mengikat kita lebih dalam, membuat kita lebih menderita. Tidak jarang kita merasa tersisih, seperti tidak diperhatikan oleh dunia. Keberadaan kita terasa sia-sia saat semua orang tampak maju, sementara kita tersangkut dalam DR kenangan. Pikiran kita mengalir bagaikan sungai yang terhalang, tidak bisa mengalir bebas menghantarkan kita ke tempat baru. Proses untuk bisa melepaskan memang tidak mudah. Namun, kita harus tahu bahwa kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Banyak orang juga berjuang melawan perasaan yang sama, terjebak dalam badai pikiran yang tidak kunjung reda. Sesak napas ini seringkali menjadi teman yang setia, mengingatkan kita akan luka lama yang terus menganga. Mungkin inilah saatnya kita saling menguatkan, berbagi sekaligus memberi inspirasi untuk berdiri kembali. Bisa jadi kita perlu bertanya kepada diri sendiri, kenapa kita masih terjebak? Apakah kita benar-benar ingin terus menderita? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa membantu kita menemukan jawaban untuk melangkah. Melawan rasa ragu, menghadapi kenangan buruk, dan akhirnya menyadari bahwa masih ada kehidupan yang menunggu untuk dijalani. Kenangan hanyalah bagian dari perjalanan, tidak sepantasnya kita biarkan menghambat langkah kita. Setiap kali kita terjebak dalam perasaan itu, ingatlah, kita memiliki kekuatan untuk memutuskan. Meski rasa sakit itu nyata, pilihan untuk berdiri dan melanjutkan hidup ada di tangan kita. Kita harus berani menghadapi kesedihan demi menciptakan masa depan yang lebih cerah, bukan hanya membiarkan diri terkurung dalam bayang-bayang masa lalu. Saatnya menjernihkan pikiran dan melangkah maju. Cobalah untuk memfokuskan diri pada tujuan-tujuan baru, mengisi hidup dengan pengalaman yang tidak hanya mengingatkan kita akan kesakitan, tetapi juga membawa kebahagiaan.
Kita bisa memulai dari hal kecil, seperti mencari cara baru untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Lakukan hal-hal yang bisa membawa kita lebih dekat dengan diri sendiri dan jauh dari masa lalu yang menyakitkan. Bayangkan seorang mahasiswa yang menunda tugas karena enggan menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin gagal. Setiap malam dia terjaga, memikirkan tugas yang semakin menumpuk, tetapi tetap memilih untuk scroll di sosial media sampai larut. Suara hati yang berbisik untuk bertindak tergantikan oleh ketakutan akan penilaian orang lain. Atau kita bisa lihat ibu yang kelelahan, berusaha menjaga semua kepentingan rumah tangga, tetapi setiap malam dia teringat percakapan dengan suaminya yang sudah berlalu. Ketika dia seharusnya beristirahat, pikirannya melayang ke masa-masa ketika mereka saling tertawa, namun sekarang hanya ada ketegangan. Kesedihan yang mendalam menahan dia di tempat yang sama. Kita semua pernah mengalami masa-masa ketika merasa seperti dokter dalam situasi darurat, berusaha tenang di tengah keramaian, namun di balik wajah tenangnya ada kekacauan pikiran tentang hubungan yang tak terjalin baika. Dalam kepadatan pekerjaan, ada saat-saat dia mengulang-ulang pesan yang tidak pernah dibalas, tetap terjebak dalam realita yang pahit. Dia bertanya-tanya, apa salahnya? Kita juga sering menemui individu yang memasuki ruangan pertemuan dan melihat wajah-wajah yang sudah akrab. Namun ada yang tersimpan di dalam memori, perhitungan-perhitungan yang tidak terlukiskan. Setiap kali mereka bertemu, adegan-adegan lama kembali berputar, semuanya terasa nyata seolah baru kemarin kejadian itu terjadi. Maka saat itu terjadi kembali, semua bisa hilang secepat kilat. Atau mungkin kita adalah orang yang selalu mengecek pesan di ponsel, berharap dapat menemukan kabar baika dari orang yang sudah pergi. Sebuah harapan yang bagai ilusi, selalu mengecewakan. Ketika kenyataan tak sesuai ekspektasi, kita terperangkap dalam lingkaran kesedihan yang tidak ada habisnya. Tidak jarang kita menganggap hal-hal kecil sebagai penyebab utama stres, padahal sebenarnya itu adalah manifestasi dari pengulangan lembut percakapan yang sudah usai. Kita berpura-pura bisa menangani semuanya, tetapi situasi itu justru menguras emosi tanpa kita sadari. Kita berusaha mengenang momen-momen indah, tetapi berakhir hanya merasakan kesedihan. Tulisan ini adalah pengingat agar kita lebih peka terhadap emosi dan cara mengaturnya, mengubah pandangan kita dari perspektif yang menyedihkan menjadi lebih positif. Mari kita belajar untuk menyadari bahwa berada di posisi ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah kesempatan untuk memperbaiki dan meneruskan langkah kita. Kita perlu memberikan diri kita izin untuk merasakan kesedihan dan kecewa. Karena itu adalah bagian dari proses. Jika kita tidak mau menghadapi perasaan ini, maka kita akan terperangkap selamanya. Terkadang, mendengarkan suara hati hanyalah langkah awal, dan kita perlu melangkah lebih jauh agar bisa menemukan diri kita yang sesungguhnya. Bergandeng tangan dengan harapan adalah langkah bijak, karena itu akan membawa kita menjauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ada kalanya kita perlu menyadari bahwa untuk melanjutkan hidup, perlu ada perubahan. Meskipun mengingat kenangan yang manis terasa menyakitkan, kita harus belajar untuk mengikhlaskan. Tidak ada gunanya menjaga sesuatu yang sudah tidak ada, bukan? Mengambil langkah pertama memang sulit, tetapi kita harus berani mencoba. Melangkah jauh dari kenangan yang mengikat, membuka jalan baru yang belum terjamah. Itu semua dimulai dari pikiran sederhana, aku berhak merasa bahagia. Mengubah pola pikir dapat menjadi titik balik yang membawa kita menjauh dari bayang-bayang masa lalu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengontrol cara kita memperlakukannya dalam pikiran. Ketika pikiran mulai bermain, ingatlah, kita memiliki kekuatan untuk memilih.
Mengalihkan fokus kepada hal-hal positif dan melihat potensi masa depan dapat membantu kita menjauh dari yang menyakitkan. Menerima kenyataan tidak akan mengubah apa yang pernah terjadi, tetapi membuka kesempatan untuk menciptakan kenangan baru yang lebih berarti. Mari kita sama-sama membangun kebiasaan baru agar bisa pergi jauh dari perasaan tak berdaya ini. Terimalah kenyataan, dan percaya bahwa setiap kesulitan akan berlalu. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, setiap langkah maju adalah langkah yang kita ambil dengan keberanian. Jangan khawatir akan masa depan, kita sudah banyak belajar dari masa lalu. Pilihan ada di tangan kita untuk mengatur apa yang kita inginkan. Mungkin saat ini kita merasa putus asa, tetapi jangan berdiam diri. Bangkitlah, ambil langkah. Kebangkitan dimulai dari diri kita sendiri. Saat kita memilih untuk bergerak, kesempatan-kesempatan baru akan datang menghampiri. Beranilah untuk mempertimbangkan bahwa setiap akhir adalah awal yang baru, dan setiap kesedihan bisa menjadi sumber kekuatan yang tak terduga. Dalam proses ini, kita harus ingat bahwa kita tidak sendirian, dan perjalanan menuju perubahan mungkin memiliki lika-liku yang harus dilalui, tetapi itu semua adalah bagian dari pertumbuhan. Saatnya untuk bangkit, jangan lagi terkungkung dalam kesedihan yang tak berujung. Kita memiliki kesempatan kedua dalam setiap detik yang berlalu. Keputusan ada di tangan kita, entah untuk terus meratapi, atau untuk bergerak maju. Ikhlaskan masa lalu dan berani untuk melangkah ke depan. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bentuk keberanian untuk meninggalkan beban yang tidak perlu. Hidup ini terlalu berarti untuk dihabiskan merenungi sesuatu yang sudah lewat. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap orang memiliki kenangan dan rasa sakit, namun bukan itu yang menentukan siapa kita. Bangkitlah, dan tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa lebih dari sekadar pengingat kesedihan. Ingat, kamu berhak untuk bahagia, berhak untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai semua itu. Jangkau cita-citamu, ukir ceritamu, dan bangun hari-harimu tanpa bayang-bayang masa lalu. Jadilah versi terbaik dari dirimu, dan hidup dengan penuh semangat. Siapkan dirimu untuk hal-hal baru yang akan datang, dan jangan pernah ragu untuk melangkah maju dengan kepercayaan yang lebih mendalam. Ketika kamu mengingat masa lalu, ingatlah bahwa ada masa depan yang lebih cerah menantimu. Menerima kenyataan dan bergerak maju adalah kunci untuk menemukan kembali dirimu yang hilang. Ini adalah saatnya untuk memberi diri kita ruang, untuk percaya pada proses dan terus melangkah meski langkah kita kecil. Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang kita inginkan, dan sekarang adalah saatnya untuk memulai langkah itu. Jangan biarkan kehilangan menghalangi kita, tetapi gunakan itu sebagai bara semangat untuk menyalakan api impian yang selama ini terpendam. Setiap hari adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih dari sekadar penjelajah di dalam pikiran kita sendiri. Dan jika kita berkomitmen untuk bergerak, kita akan menemukan kekuatan yang selama ini kita cari-cari. Saatnya untuk memulai perjalanan menuju kebangkitan.